Assalamualaikum, saya Yaya Badriah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Financial Technology. Satu, Fintech. Definisi dan dampaknya pada industri keuangan tradisional. Fintech, singkatan dari Financial Technology, mengacu pada inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan keuangan. Ini termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi online, asuransi digital, dan lain sebagainya. Transformasi transformasi industri keuangan tradisional oleh fintech diantaranya adalah peningkatan akses dan inklusi keuangan, efisiensi dan kecepatan, biaya yang lebih rendah, inovasi produk dan layanan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Contoh spesifik aplikasi fintech dan dampaknya eh, satu, PayPal. PayPal adalah salah satu layanan pembayaran digital paling populer di dunia yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang secara online. Dampaknya telah mengubah cara orang bertransaksi online, memudahkan belanja online, dan mendukung bisnis kecil untuk menerima pembayaran digital. Ini telah mengurangi ketergantungan pada transfer bank tradisional dan cek kertas. Dua, ada GoPay. GoPay adalah layanan dompet digital yang terintegrasi dengan aplikasi Gojek di Indonesia, yang digunakan untuk pembayaran berbagai layanan termasuk transportasi, pesan antar makanan, dan belanja online. Dampak GoPay telah mendorong inklusi keuangan di Indonesia, membuat pembayaran lebih mudah diakses bagi orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Ini juga mempromosikan penggunaan transaksi non-tunai di kalangan masyarakat. Tiga, ada Lending Club. Lending Club adalah platform pinjaman peer-to-peer yang menghubungkan peminjam dengan investor individu. Dampak Lending Club telah membuka akses ke pinjaman pribadi dengan suku bunga kompetitif, mengurangi ketergantungan pada bank tradisional untuk pembiayaan. Dua, kontribusi fintech pada inklusi keuangan. Berikut di mana fintech berkontribusi pada inklusi keuangan. Satu, aksesibilitas melalui teknologi mobile. Dua, ada layanan keuangan berbiaya rendah. Tiga, produk dan layanan yang terjangkau. Empat, pemanfaatan data alternatif untuk kelayakan kredit. Lima, pendidikan dan literasi keuangan. Enam, kemudahan penggunaan dan pendaftaran. Fintech telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan relevan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Tiga, masa depan industri keuangan dengan perkembangan fintech dan tren yang diprediksi 5-10 tahun ke depan. Berikut beberapa tren yang diprediksi akan mendominasi industri fintech dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Satu, ada penerapan AI dan machine learning. Teknologi artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML akan semakin masif dalam dunia fintech. Perusahaan-perusahaan fintech akan memanfaatkan AI dan ML untuk meraih peluang baru dan bersaing dengan pasar yang kompetitif. Dalam industri perbankan dan keuangan, teknologi ini akan digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan layanan pengguna, seperti dalam layanan pembayaran, manajemen risiko, analisis data, dan investasi. Kedua, layanan Buy Now Pay Later atau BNPL. Metode transaksi BNPL semakin populer di kalangan masyarakat yang sering melakukan jual beli online. Pada tahun 2024, diprediksi akan semakin banyak fintech yang menerapkan sistem pembayaran BNPL. Platform fintech seperti e-commerce, mobile banking, e-wallet, dan platform ticketing telah mengadopsi sistem ini. Tiga, kolaborasi antara layanan keuangan lama dan baru. Tren terbesar ke depannya adalah melihat peluang dibandingkan melihat dari persaingan. Layanan keuangan lama dan baru akan terus bekerja sama untuk saling menguntungkan. Kolaborasi ini dapat meliputi merger atau akuisisi. Keempat, otomatisasi dan kecerdasan buatan. Gelombang otomatisasi kedua dan AI akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Mesin akan melakukan hingga 10 hingga 25% kerja bank, mengubah cara perbankan beroperasi. 5. Pergeseran pangsa pasar dari perbankan ke fintech. Saat ini, perbankan masih menguasai mayoritas transaksi keuangan, tapi ke depan pangsa pasar ini diperkirakan akan terdisrupsi oleh fintech.
Dalam 5-10 tahun ke depan, 10% pangsa pasar tradisional keuangan perbankan Indonesia akan pindah ke fintech. Jadi, kita dapat mengantisipasi masa depan yang lebih efisien dan inovatif dalam industri keuangan dan perbankan berkat perkembangan fintech yang pesat. Terima kasih.